Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Kepala SMK Al-Fatmah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMK Al-Fatmah yang saya hormati, staf TU SMK Al-Fatmah yang saya hormati, siswa-siswi SMK Al-Fatmah yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan alhamdulillah juga kita masih bisa mengikuti kerohanian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di pagi hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Semoga rahmat dan salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah kita mulai dengan materi kerohanian yang membahas tentang khasiat surat Al-Maidah. Marilah kita bareng-bareng membahasnya. Nah, di sini surat Al-Maidah dikatakan surat terakhir yang diturunkan dalam Al-Quran yang tidak tidak dihapus kedudukan hukumnya. Di dalamnya terdapat 19 kewajiban yang tidak ditemukan di dalam surat-surat lainnya. Kami telah menjelaskannya dalam kitab Al-Jamil Lil Ahkam Al-Quran sebagai penjelas terhadap apa yang terkandung dalam surat dan ayat-ayat Al-Quran. Nah, adapun manfaat dari surat Al-Maidah di sini ya, terhindar dari kemusyrikan. Apa katanya kemusyrikan di sini? Syirik, atau pelakunya sering disebut musyrik, merupakan dosa paling pertama dalam ajaran Islam. Perilaku ini diyakini adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya waswas, maksudnya menghilangkan waswas. Nah, di sini ke surat Al-Maidah di sini ya, melenyapkan atau menghilangkan sikap keraguan-raguan, kebimbangan dalam diri manusia untuk mengamalkannya. Dan selanjutnya bisa menyembuhkan penyakit dusta. Di sini untuk menghilangkan kebiasaan buruk seperti berdusta tentu perlu upaya yang serius. Namun yakinlah Allah akan menolong kamu jika mengamalkan surat Al-Maidah. Nah, jadi kamu biar tidak mempunyai penyakit dusta, jadi perbanyaklah membaca surat Al-Maidah dan mengamalkannya dengan baik. Terus di sini surat Al-Maidah juga di sini ya, selain menjadi penyempurna, nah di sini menjadi menjadikan lebih hebat dan tidak terpengaruh oleh hal apapun. Dan selanjutnya kita akan membahas mungkin sebagian ya surat Al-An'am. Nah, di sini surat Al-An'am langsung ke pokok pembahasannya ya. Di sini surat Al-An'am di sini termasuk Nah, di sini surat Al-An'am di sini termasuk 7 surat pertama yang menghafalnya adalah orang-orang yang bertakwa. Di sini juga surat Al-An'am itu dikawal oleh para malaikat ketika diturunkan. Malaikat Jibril mengatakan bahwa ketika surat Al-An'am turun, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya surat ini dikawal oleh para malaikat hingga langit tertutup
oleh mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Jika mengetahui keutamaannya, niscaya tidak ada orang yang mau meninggalkannya. Abi Abdullah berkata, sesungguhnya surat Al-An'am turun dalam satu jumlah 70 malaikat mengiringinya ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW, lalu mereka mengagungkan dan memuliakannya karena sesungguhnya asma Allah yang suci berada di dalamnya di 70 tempat. Dan seandainya orang-orang yang mengetahui keutamaan dalam membacanya, maka mereka tidak akan meninggalkannya. Nah, di sini dimohonkan ampunan oleh 70 malaikat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca surat Al-An'am, maka 70.000 malaikat akan memohonkan ampun kepadanya di siang hari ataupun di malam hari dengan kita bersungguh-sungguh membaca dan mengamalkannya dengan baik. Nah, di sini ayat dan khasiat dari surat Al-An'am juga surat Al-An'am ayat 103 yaitu sebagai wasilah dimudahkannya dalam mencari rezeki. Jadi kita harus benar-benar membaca surat Al-An'am dan mengamalkannya dengan baik agar terhindar dari mara bahaya dan fitnah, agar dicintai oleh semua orang sebagai penangkal sihir dan meredakan emosi atau amarah. Jadi kalau kita membacanya dengan sepenuh hati, jiwa kita akan menjadi tenang dan tentram dengan membaca kedua surat Al-Maidah ataupun Al-An'am. Terima kasih untuk materi hari ini, kerohanian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.